Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita patut bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Sehingga kita juga masih tetap terus bersekutu bersama walaupun kita melakukannya dari rumah kita masing-masing. Kondisi ini tentunya tidak akan pernah menyurutkan hati kita untuk terus bersekutu kepada Tuhan. Karena persekutuan dengan Allah merupakan tugas panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh sejenak. Kita masuk dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus, yang telah mempersatukan kita di dalam persekutuan kasih-Nya yang kekal. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengagungkan Allah kita, kepadanya kita bersekutu. Di dalam persekutuan dengan Allah, ada kekuatan baru mengalir terus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ada kerinduan selalu untuk bersekutu dengan Dia. Mari menaikkan pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Nyanyikan pujian ini dengan sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku.
pembukaan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abiariung MTH. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini untuk kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati dalam hidup ini. Sepekan yang boleh kami lalui dalam aktivitas kami, dan pada pagi hari ini Tuhan boleh menolong kami. Kami ada di dalam persekutuan kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Dari awalnya ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan hingga kami boleh menyelesaikannya. Sehingga lewat ibadah yang kami lakukan, kami diteguhkan, dikuatkan, diberkati dalam iman percaya kami mengiring akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur serta membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, nyanyikan bait yang kedua. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang bermain, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Bait yang ketiga. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Haleluya. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Otniel Basar MTH. Mari menaikkan pujian Ajaib Kau Tuhan. Dalam firman-Nya ada janji Tuhan yang memberikan kekuatan, setia menopang, karena Dia adalah Allah yang ajaib, penuh kuasa, sanggup memulihkan hidup kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sandar,
katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kembali kita naikkan pujian ini. Dia adalah sumber kekuatan di dalam hidup dia. Kekuatan itu hanya kita dapat dalam Yesus Kristus. Kekuatan di hidupku, ya, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Kepada hambanya Bapak Pendeta Onel Basar MTH, disilakan. Selamat pagi, salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sangat bersyukur pada hari ini, oleh karena Tuhan memberi kekuatan untuk seluruh jemaat Tuhan, sehingga kita mengambil waktu untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, teristimewa mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur oleh karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Kami telah melaksanakan semua kegiatan aktivitas kami 6 hari lamanya. Kami tahu Tuhan menyertai, memberi kekuatan, kemampuan, memberkati seluruh jemaat Tuhan. Itulah sebabnya kami datang untuk merendahkan diri kami, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Teristimewa kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir dari awal pertengahan ke akhirnya. Kami dapat merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus dengan kuasa-Mu hari ini. Jadikan hamba berkat bagi jemaat yang sedang duduk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mohon pertolongan Tuhan yang mempunyai firman ini. Amin. Puji Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil di dalam Yosua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita bersama-sama yang saya ambil dalam Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-14
dan ayatnya yang ke-15. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyang telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bulan ini kita berbicara tentang persekutuan. Persekutuan ini juga berhubungan dengan ibadah kita kepada Tuhan. Dan minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan juga berbicara tentang persekutuan. Dan pada hari ini dari ayat pembacaan kita, saya menarik satu kesimpulan berbicara tentang mengapa kita beribadah. Ini satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama pada hari ini. Mengapa kita beribadah? Di dalam kitab Yosua pasal 24, ayatnya yang 14 sampai ayat yang ke-15, ini memberikan penegasan yang sangat penting tentang ibadah kepada saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam ayat itu berkata beribadah. Diulangi sebanyak 7 kali. Diungkapkan dalam ayat ini. Ayat 14 dan ayat yang ke-15. 7 kali dikatakan kata beribadah. Ini menekankan kepada kita bahwa ibadah merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Sekali lagi ibadah ini merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Pesan ini juga yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Kalau kita perhatikan ayat ini. Dengan menegaskan bahwa pilihlah bagi kamu apakah mau beribadah kepada Tuhan Allah yang telah membawa keluar dari Mesir atau kepada Allahnya orang Amori. Yosua menyebutkan dia dan seisi keluarganya beribadah kepada Tuhan yang telah melepaskan mereka dari tanah perbudakan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita, khususnya dalam hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah ini sekali lagi menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita. Mengapa? Karena ini merupakan suatu hubungan kita dengan Allah, hubungan anak-anaknya dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah harus kita maknai, bukan sekedar kebaktian juga, bukan sekedar rutinitas gereja kita, lakukan setiap hari Minggu. Namun dikatakan dalam ayat pembacaan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah itu adalah bagaimana kita memiliki sikap menghargai dan menghormati Allah yang menciptakan kita ini. Menurut Nehemia pasal 8 ayat 6 dan ayat yang 7. Dan juga pengabdian kepada Tuhan melalui penyerahan diri kita kepadanya. Roma pasal 12 ayat yang pertama juga berkata demikian. Serta dikatakan di sana, persekutuan di antara orang percaya yang saling memberkati. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Dengan memaknai arti ibadah yang seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita tidak akan memandang secara sempit saja. Bahwa dikatakan di sana ibadah kita hanya ada di hari Minggu atau hari-hari tertentu saja. Mungkin kita berpikir demikian. Hanya hari Minggu dan ada hari-hari tertentu untuk kita beribadah.
Melainkan setiap waktu bagi kita adalah ibadah. Mengapa? Karena di sana kita menghormati dan menghargai Tuhan di dalam persekutuan kita atau ibadah kita, serta menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang mendasar untuk kita pada hari ini, mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus beribadah? Yang pertama, alasan mengapa kita harus beribadah, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Ini alasan yang pertama. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-24 dan sampai ayat yang ke-26 berkata seperti ini. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala. Mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Alasan yang pertama adalah ibadah adalah perintah Tuhan. Ini alasan pertama mengapa kita beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu adalah perintah Tuhan. Ibadah bukanlah perintah gereja atau organisasi gereja. Ini bukan perintah gereja atau organisasi gereja. Melainkan menurut ayat ini merupakan suatu perintah Tuhan Yesus sendiri untuk saya dan saudara, supaya kita terus beribadah kepada-Nya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah Tuhan yang menghendaki bagi kita untuk beribadah kepada-Nya. Juga merupakan suatu kerinduan saya dan saudara menyembah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan menyembah kepada manusia. Bukan menyembah kepada patung dan berhala. Seperti dalam Keluaran 23 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Tapi kita harus menyembah kepada Tuhan kita. Karena Dia adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Karena itu salahlah jika orang dikatakan datang beribadah ke gereja hanya untuk melihat dan mengagumi manusia, mengidolakan manusia. Itu salah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita datang untuk beribadah hanya melihat dan mengagumi manusia dan mengidolakan manusia, itu salah. Tetapi kita harus beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita beribadah? Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23, ayat 25 sampai ayat yang ke-26 juga berkata demikian. Alasan yang kedua adalah beribadah karena ada janji Tuhan melaluinya. Beribadah itu karena ada janji Tuhan melaluinya. Alkitab dengan jelas menuliskan dalam ayat ini, khususnya Keluaran pasal 23 ayat 25 dan ayat 26. Alkitab dengan jelas menuliskan, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Itu firman Tuhan. Maka dikatakan ayat ini, Ia itu menunjukkan kepada Tuhan kita akan memberkati roti makananmu.
air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapi tahun umurmu. Ini janji Tuhan. Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena ibadah itu karena ada janji Tuhan melalui semuanya. Apa janji Tuhan? Sesuai dengan ayat pembacaan kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Janji dikatakan janji berkat ini hanya bisa kita raih jika kita beribadah kepada Tuhan. Janji Tuhan kita bisa dapat jika kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu setiap pribadi yang beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan. Itu janji Tuhan. Setiap orang yang betul-betul dan sungguh-sungguh mau beribadah bersekutu kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini, tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan. Baik berkat secara rohani, demikian juga berkat secara rohani dan jasmani dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah janji firman Tuhan. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, setiap pribadi yang beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan dalam hidupnya. Selalu saja ada rencana Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan punya rencana untuk memberkati saya dan saudara-saudara jika kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Inilah hal yang luar biasa kita dapatkan melalui ibadah. Inilah hal yang kita dapatkan melalui persekutuan kita kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita rajin beribadah kepada Tuhan. Marilah kita rajin beribadah kepada Tuhan. Walaupun Bapak Ibu dan Jumat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melaksanakan ibadah itu di rumah kita masing-masing. Harapan kami supaya kita terus bersekutu kepada Tuhan. Walaupun kita melaksanakan itu di rumah kita masing-masing. Kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, apa alasannya mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 6, ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sekali lagi, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar bagi kita. Alasan yang ketiga, mengapa kita beribadah? Karena ibadah itu memberi keuntungan besar bagi kita. Alkitab yang berkata demikian. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Memberi keuntungan besar bagi kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Ada keuntungan besar. Keuntungan ini jangan hanya diukur dari hal-hal materi saja. Mengapa Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak bisa mengukurkannya dengan hal-hal materi saja. Melainkan juga dari hal-hal batiniah yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Keuntungan dalam hal batiniah yang dikatakan antara lain, iman kita menjadi kuat. Ini adalah mengapa kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu memberi keuntungan besar, iman kita menjadi kuat. Ada kekuatan baru. Di saat kita bersekutu kepada Tuhan, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua dikatakan, keuntungan besar yang kita peroleh, kerohanian kita bertumbuh. Ada pertumbuhan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, keuntungan besar. Jika kita beribadah kepada Tuhan, ada keuntungan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kerohanian kita
semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita kuat. Kalau iman kita kuat, rohani kita bertumbuh dengan baik. Yang ketiga dikatakan, keuntungan besar yang kita peroleh. Keintiman kita terjalin dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, semakin baik. Mengapa? Karena ada persekutuan kita kepada Tuhan. Memberi keuntungan besar bagi kita. Iman kita menjadi kuat. Kerohanian kita bertumbuh. Keintiman kita terjalin dengan Tuhan dengan baik. Yang terakhir dikatakan dalam ini keuntungan besar. Ada sukacita yang mengalir dalam diri kita. Ada sukacita yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah memberi keuntungan besar bagi kita. Ada sukacita. Setelah iman kita bertumbuh, setelah kerohanian kita, iman kita kuat, kerohanian kita bertumbuh, keintiman kita terjalin dengan baik dengan Tuhan. Ada sukacita yang mengalir di dalam diri saya dan saudara-saudara. Mengapa Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu? Saudara-saudara, sungguh luar biasa keuntungan yang diberikan Tuhan kepada kita tatkala kita sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara-saudara, mengapa kita harus beribadah. Alasan yang pertama, itu merupakan perintah Tuhan. Yang kedua, beribadah karena ada janji Tuhan melaluinya. Yang ketiga, memberi keuntungan besar bagi saya dan saudara-saudara. Sudahkah kita setia beribadah kepada Tuhan? Ini pertanyaan yang perlu Bapak Ibu Saudara jawab. Marilah kita koreksi diri kita dan memulai cara yang baru bagi kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah yang kita lakukan selalu membuahkan hal-hal terbaik. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak akan pernah rugi jikalau kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak akan pernah rugi jika kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sangat mengucap syukur pada pagi hari ini dan menjelang siang. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, mengajar kepada kami mengapa kami beribadah kepada Tuhan. Hamba adalah manusia, terbatas adanya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat. Tetapi kami percaya Roh Kudus Allah akan bekerja dalam kehidupan kami, membuat kami memahami, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Kembali kita memuji Tuhan sambil kita akan mempersiapkan persembahan kita. Setelah itu kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Noni Irnawarti MTH dengan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 177, Senang Berserah pada Yesus. Meski bergerak zaman masa
kepada hambanya Evangelis Noni Indawati MTH untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaikkan pujian, syukur dan hormat kami di pagi hari ini atas kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata bagi kami semua, sehingga hari ini pun kami tetap terpelihara dengan baik, menikmati kembali persekutuan kami bersama-sama di hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami sepekan yang sudah kami lewati, dan hari ini dalam waktu yang Tuhan anugerahkan, kami membawa seluruh hidup kami memuji dan mengagungkan Tuhan. Kami pun sadar sebagai manusia biasa, kadangkala kami gagal menyenangkan Tuhan, baik lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami. Karena itu di pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, untuk mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Ampuni dan kuduskan kami Bapa, biarlah kami layak di hadapan Tuhan, layak menikmati semua kemurahan Tuhan, bahkan layak menghampiri Tuhan dalam persekutuan dan doa kami di hari ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan beri bagi kami, membawa kami untuk terus menapaki hari-hari hidup ini, melihat kepada kasih setia Tuhan yang besar itu. Kami bersyukur, bahkan bersukacita di hari ini Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini, yang Tuhan anugerahkan usia setahun, baik ulang tahun kelahiran bahkan juga ulang tahun pernikahan. Kami menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat, kemampuan, bahkan Engkau memberikan umur yang panjang, kekuatan, kesehatan, sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka secara pribadi, bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga dalam segala hal mereka tetap ada dalam kehidupan yang terus mempermuliakan Tuhan, karena Engkau setia memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa di pagi hari ini Tuhan, menyerahkan jemaat kami yang lanjut usia. Tuhan menolong setiap orang tua kami ini dalam melakukan setiap aktivitas mereka hari demi hari, bahkan dalam menjalani kehidupan di usia yang sudah lanjut ini Bapa. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan penghiburan bagi mereka hari demi hari, sehingga mereka pun tetap ada dalam sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, untuk terus menapaki hari-hari hidup mereka bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu-cucu mereka. Dan biarlah senantiasa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Terpujilah Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan mengandung. Tuhan Engkau menolong mereka. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan ekstra, memberkati janin yang ada di dalam kandungan, biarlah terus bertumbuh kuat dan sehat, bahkan sempurna, sehingga sampai hari melahirkan pun mereka pun boleh melahirkan dengan normal, bahkan kami percaya semua dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Terpujilah Tuhan dan Allah kami tetap menyerahkan seluruh keberadaan, kehidupan jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami memohon biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini, dalam setiap tugas, pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing. Baik sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta, sebagai petani, sebagai siswa dan siswi, bahkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Engkau menolong kami semua dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab, bahkan dalam pekerjaan usaha hari demi hari. Tuhan berikan hikmat dan kemampuan, sehingga apapun yang dikerjakan, diusahakan oleh jemaat-Mu, semuanya mendatangkan berkat dalam kehidupan mereka, sehingga hari demi hari mereka terus hidup dalam kecukupan, bahkan malah berkelebihan dalam berbagai macam kebajikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa
untuk setiap pergumulan jemaat-Mu. Ada yang bergumul untuk kehidupan keluarga, ada yang bergumul untuk pekerjaan, ada yang bergumul untuk kehidupan anak-anak mereka dalam studi. Tuhan, kami memohon biarlah tangan kasih-Mu akan senantiasa menolong mereka, menguatkan mereka, membawa mereka kepada pengharapan yang besar, bahwa Engkau satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami secara khusus menyerahkan adik-adik kami yang menempuh pendidikan, baik yang ada di kota Samarinda ini bahkan di luar kota Samarinda. Tuhan menolong mulai dari adik-adik kami yang bersekolah di tingkat TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai ke perguruan tinggi. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, pengertian, bahkan akal budi bagi mereka semua. Saat ini mereka tetap belajar dari rumah mereka masing-masing. Tuhan menolong dengan kemampuan, bahkan terlebih kesabaran dan juga ketekunan untuk mereka boleh terus mengerjakan, bahkan pun menjalani proses pendidikan ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan, mereka boleh melewatinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa secara khusus di hari ini Tuhan, menyerahkan dan memohon belas kasihan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit, bahkan mungkin juga sudah dalam proses pemulihan. Kami tetap berdoa untuk Bapak Agustinus Langiran, untuk Bapak Sadirin Ingan, untuk Bapak Yohanes Sawen, Ibu Happy Laing, Ibu Noria Daring, Ibu Rosnani Agung, bahkan Ibu Ambe Kamasi, dan mungkin juga ada jemaat Tuhan yang hari ini dalam keadaan sakit yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjamah, memulihkan keadaan mereka, memulihkan seluruh bagian tubuh mereka, sehingga mereka pun terus dikuatkan, diberikan pemulihan yang daripada Tuhan, bahkan kesembuhan yang sejati, yang asalnya daripada Tuhan itu menjadi bahagian mereka. Berikan mereka kekuatan hari demi hari, bahkan penghiburan, untuk boleh menjalani setiap proses demi proses dalam pengobatan, sehingga mereka pun tetap ada dalam sukacita yang besar, untuk tetap menantikan jawaban Tuhan dari setiap apa yang sementara mereka gumuli saat ini. Keluarga yang mendampingi, baik istri, suami, dan anak-anak, Tuhan menolong mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan juga kesabaran. Biarlah pengharapan kepada Tuhan akan membawa mereka untuk terus ada dalam sukacita yang besar, dan boleh menikmati semuanya, karena Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap program dalam jemaat kami di tempat ini. Baik program seksi pembangunan, Tuhan Engkau tetap memberkati pembangunan menara gereja. Sampai hari ini kami tetap memohon biarlah Tuhan memberkati, membuka jalan ke depannya, sehingga apapun yang dibutuhkan, diperlukan, semuanya Tuhan mempercukupkan dan menyediakannya bagi kami. Kami tetap berdoa juga untuk setiap pos pelayanan yang ada di jemaat kami, baik yang ada di daerah kota Samarinda ini, bahkan juga yang ada di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tuhan memberkati setiap pos-pos pelayanan yang ada, biarlah jemaat-jemaat-Mu yang ada di setiap pos ini boleh terus bertumbuh dalam iman, pengenalan akan Tuhan yang benar, sehingga mereka hari demi hari terus dikuatkan menjalani hari-hari kehidupan mereka. Bahkan jika mereka ada dalam kekurangan, Tuhan Engkau mempercukupkan setiap kebutuhan mereka. Bahkan hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani di setiap pos yang ada, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan menopang mereka, bahkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dan perlukan, Tuhan mempercukupkannya. Terpujilah Tuhan dan Allah kami. Kami berdoa terus menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati keadaan bangsa kami yang sampai hari ini masih kami alami dan jalani di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk terus memulihkan keadaan ini, sehingga kami pun boleh melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan,
tetap nyata dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terbukti Engkau tetap memelihara kami dari virus corona yang sampai hari ini masih dialami oleh bangsa dan dunia ini. Oleh karena itu kami memohon Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Tuhan menolong mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka. Biarlah apapun yang boleh mereka kerjakan dan lakukan, itu semua sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, bahkan terlebih Tuhan sajalah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan dan Allah kami menyerahkan Gereja Gema Injil Indonesia dari aras pusat, wilayah, bahkan daerah, terlebih sampai ke jemaat-jemaat lokal. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dikerjakan untuk kemajuan gereja, bahkan pun organisasi ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan semata. Memberkati setiap pemimpin kami, mulai dari aras pusat, wilayah, bahkan pun daerah. Tuhan menolong setiap hamba-hamba-Mu dengan hikmat dan kemampuan, sehingga apapun yang dikerjakan semuanya benar-benar sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami tetap berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani di dalam GKII daerah kota Samarinda ini. Tuhan menolong setiap kami, berikan kami hikmat dan kemampuan untuk boleh melakukan setiap tugas pelayanan ini dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan yang empunya pelayanan ini. Sehingga apapun yang dilakukan, nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami semua, bahkan memberkati seluruh jemaat Tuhan sepekan yang sudah kami lewati. Sehingga di hari ini sebagai ungkapan syukur kami boleh memberikan persembahan. Baik itu persembahan syukur, persembahan sukarela, persepuluhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dan menguduskannya, sehingga semuanya berguna untuk pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini, bahkan dimanapun Tuhan memperkenankan kami untuk boleh melayani Engkau. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi dalam setiap tugas tanggung jawab, bahkan dalam usaha. Apa saja yang diperbuat Tuhan menjadikan semuanya berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami sepekan ke depan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah tangan Tuhan akan senantiasa memelihara dan menopang kami. Bahkan perlindungan yang daripada Tuhan akan menjadi bahagian kami dalam kami melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami. Terpujilah Bapa di surga, ini doa dan syafaat kami di hari ini. Biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dari apa yang boleh kami mohonkan di pagi hari ini. Bukan karena kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersekutu di dalam Allah. Tidak ada rasa takut, bimbang, susah dan cemas, karena Ia menguatkan kita senantiasa. Mari kita senantiasa puji Dia, kita naikkan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan, dari awal, pertengahan, ke akhirnya ibadah kami. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah memberi persembahan kami, dan kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Kami percaya Tuhan terus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih atas semua kebaikan dan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Puji Allah. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, atas nama staf pengembalaan dan badan pengurus jemaat Gereja Gembala Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja, menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.